Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di podcast Pengadilan Agama LUK. Untuk episode kali ini kita membahas tema yang sangat menarik, dari dulu hingga sekarang menarik untuk diperbincangkan. Tema itu adalah tema perempuan. Oleh karena itu di samping saya sudah hadir dua perempuan yang cantik. Yang pertama, ini adalah Sri Kandi, perempuan mumpuni di Mahkamah Agung yang kebetulan bertugas di Pengadilan Agama LUK, sekarang sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama kelas 1B. Sebelumnya sebagai Ketua Pengadilan Agama kelas 2 di BOL. Namanya kita sapa saja Ibu Nurmaida. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Dan yang satunya dipanggil-panggil Mbak Pipit. Halo Mbak Pipit. Sehat? Alhamdulillah. Nah, Mbak Pipit ini panitra pengganti di Pengadilan Agama LUK yang spesial untuk episode kali ini. Itu karena kita membahas tentang tema perempuan, biarkan perempuan dan perempuan yang saling bertanya, laki-laki jadi pendengar. Mbak Bibit silakan untuk membahas soal perempuan ini, karena jangan sampai kalau laki-laki yang membahas soal perempuan nanti salah. Oke, Mbak Bibit, oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Baik Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Ibu yang saat ini mungkin berprofesi sebagai praktisi hukum ya Bu ya. Sejauh mana hukum melindungi perempuan menurut pandangan Ibu? Baik. Ya. Jadi kalau berbicara masalah perlindungan perempuan, negara kita cukup luar biasa dalam memberikan perlindungan. Di 2017 kita bisa melihat bahwa Perma nomor 3 2017 itu berbicara tentang bagaimana pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Itu sangat jelas membuktikan bahwa negara cukup luar biasa dalam hal ingin memberikan perlindungan kepada perempuan. Intinya adalah bahwa Perma ini lahir untuk membangunkan para perempuan-perempuan supaya mereka tangguh menghadapi kenyataan dan situasi yang ada, apalagi di era sekarang ini. Perma ini hadir untuk memberikan keadilan, kepastian, dan manfaat kepada si perempuan yang selama ini merasa, karena adalah doktrin, si perempuan ini selama ini merasa, karena istilah klasik bahwa perempuan itu adalah orang yang lemah, ya, selalu seperti itu. Makanya seolah-olah itu tertanam. Maka Perma ini lahir untuk memberikan perhatian kepada mereka, untuk membangunkan mereka bahwa kalian adalah perempuan-perempuan tangguh yang harus bangun untuk menggerakkan diri, bangun untuk bermanfaat bagi orang lain. Jadi inti dari Perma ini adalah untuk memastikan kepada pihak perempuan bahwa ada kesetaraan gender, bahwa tidak ada diskriminasi, bahwa dalam hukum semuanya itu sama, mau laki-laki mau perempuan semuanya sama. Kemudian di samping itu masih dijawab lagi bahwa dalam kompilasi itu, dalam hal ini bahwa ketika terjadi perceraian, selama ini kan perempuan selalu berpikir bahwa yang harus menceraikan itu adalah si laki-laki, meskipun dia dalam keadaan tertindas, terzalimi, takut dan berat sekali untuk mengajukan. Akan tetapi intinya ini bukan menyampaikan bahwa ketika kita berbicara bahwa ini adalah perlindungan perempuan lalu kemudian berbondong-bondonglah perempuan untuk datang ke pengadilan untuk bercerai, tidak. Perempuan tangguh itu adalah ketika dia dapat melawan dalam hal ini mempenunjukkan kepada khalayak bahwa mereka adalah perempuan-perempuan tangguh. Jadi jaminan-jaminan yang ada ini dalam negara ini, terutama dalam hal ini Perma, begitu juga dengan aturan-aturan yang lain, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka dilindungi, bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki hak yang sama, begitu juga dengan laki-laki. Equality before law, di mana antara laki-laki dan perempuan itu sama.
Iya, jadi tidak ada perbedaan sudah. Dan negara sangat melindungi perempuan tersebut. Untuk itu saya ingin menyampaikan bahwa buat kalian yang masih tidur di luar sana dengan tangisan dan air mata, bangun. Karena kalian adalah perempuan tangguh yang harus bangun untuk menunjukkan diri kalian bahwa kalian adalah orang yang luar biasa. Selanjutnya Ibu mungkin ya. Nah, bagaimana mengetahui hak-hak perempuan? Mungkin sebelum perceraian atau pula setelah perceraian, pasca perceraian. Iya, baik. Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sangat dilindungi, tapi sekali lagi tangguh itu bukan berbondong-bondong datang ke pengadilan untuk bercerai. Tapi tangguh itu ketika bisa struggle, ketika bisa fight untuk memperjuangkan rumah tangga ketika ada masalah. Itu adalah tangguh. Jadi untuk perempuan-perempuan Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa perlindungan itu sangat luar biasa untuk kita semuanya. Akan tetapi perlu kami sampaikan bahwa perlindungan yang dimaksud itu intinya adalah untuk memberikan yang terbaik. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada asas keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Dalam hal ini, dalam kompilasi dan kemudian Dirjen Badila dalam hal ini sudah mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa perempuan itu harus dilindungi. Dilindunginya dalam bagaimana? Intinya aturan ini sudah ada, akan tetapi implementasinya yang masih harus terus disampaikan karena kurangnya pemahaman, kurangnya pengetahuan tentang bagaimana seharusnya perempuan itu ketika ada di pengadilan, maka disampaikanlah ini bala yang sebelumnya bisa dikatakan bahwa perempuan itu tidak tahu banyak, tidak tahu seharusnya bagaimana. Nah, alhamdulillah dengan adanya penyampaian, ada sosialisasi bahwa perempuan itu memiliki hak yang luar biasa ketika terjadi perceraian. Contoh, saya menyampaikan seperti ini bahwa ada banyak kasus si perempuan merasa tidak memiliki hak apapun. Bahkan untuk membela haknya sendiri, untuk anak-anaknya, ada ketakutan tersendiri karena ya itu tadi, adanya doktrin di awal yang menyatakan bahwa perempuan itu lemah dan tidak pantas untuk mendapatkan apa-apa. Tapi hak-hak ini ada. Hak-hak perempuan pasca perceraian begitu juga dengan anak ada. Dan itu sangat diatur dengan jelas di baik itu di kompilasi maupun undang-undang. Bisa kita sampaikan bahwa ada 4 hal di mana ketika terjadi perceraian seorang suami ingin menjatuhkan talak kepada istrinya, 4 hal itu harus dan wajib untuk dilaksanakan si laki-laki. Terkecuali dalam hal ini si perempuan itu nusus. Nusus itu kayak bagaimana? Dia tidak memiliki hak karena ternyata dia yang melakukan kesalahan dengan meninggalkan suaminya, atau dia melakukan asusila, perbuatan amoral lainnya menyebabkan dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan itu. Jadi salah satunya dari 4 itu adalah mut'ah. Mut'ah ini apa? Ini adalah kenang-kenangan yang harus dan wajib diberikan karena ibaratnya seperti ini. Seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah menikah, apalagi sudah memiliki anak, apalagi mungkin sudah bertahun-tahun melaksanakan pernikahan, tidak ada lagi rahasia dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya tidak ada rahasia. Karena itu wajib seorang suami untuk memberikan kenang-kenangan kepada istrinya. Sebagai penghibur, bahwa sebagai seorang suami ingin menjatuhkan talak kepada istri. Kemudian apa lagi? Ada nafkah iddah. Nafkah iddah itu apa? Nafkah iddah itu nafkah yang wajib diberikan kepada seorang istri ketika si suami ingin menjatuhkan talak. Kenapa? Karena selama 3 bulan berturut-turut itu si suami wajib memberikan nafkah karena baik lamaran maupun pinangan, apalagi sampai menikah itu tidak boleh sama sekali dilakukan oleh si pihak perempuan. Karena si suami masih memiliki hak untuk kembali kepada si perempuan. Dan ini adalah sesuatu info yang masih sangat kurang diketahui oleh masyarakat. Bahkan ketika itu merasa bahwa perempuan ini tahu tentang agama, tapi untuk info-info seperti ini masih sangat kurang diketahui. Kemudian apalagi ada mahar. Mahar ini ketika si suami tidak bayar harus diserahkan karena itu adalah janji yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, jadi namanya janji ya, gentleman lah. Harus menyerahkan janji yang sudah disampaikan itu, iya. Kalau ada akad di pernikahan, setelah kamu bercerai berarti? Iya, seperti itu. Janji yang harus ditunaikan. Ya. Sebentar Mbak Bibit, karena saya dari tadi mau penasaran. Iya. Jadi menarik. Artinya kalau seperti itu bahwa instrumen hukum cukup memadai untuk melindungi perempuan. Iya. Problemnya adalah mungkin sosialisasi yang tidak terlalu merata. Iya, betul. Iya. Karena banyak perempuan di luar sana Pak, tidak tahu kalau
Iya. sudah bercerai apa hak-hak? Iya, betul. Iya. Seperti ini juga, jadi terpotong ini yang ketiga, nanti keempat ya. Nah, jadi seperti ini juga, ketika terjadi perceraian cerai talak misalnya, si suami yang mengajukan, sudahlah, untuk apa saya datang, paling hanya datang untuk membuat malu apa lain, sudahlah seperti itu saja. Lalu di kemudian hari bertanya, kok saya tidak dikasih hak saya? Kenapa tidak datang ke pengadilan untuk menyampaikan bahwa saya punya hak, saya bisa membela hak saya, dan itu adalah sesuatu yang harus saya tuntut. Iya kan? Tapi selama ini kan banyak yang seperti itu. Tapi intinya sekali lagi bahwa kami menyampaikan ini tidak ada maksud bahwa kalian harus datang berbondong-bondong ke pengadilan, tidak. Karena tangguh itu sekali lagi fight ya, harus memperjuangkan. Iya, iya betul. Sebentar sedikit, saya ingin menyapa teman-teman di luar sana. Ada statement dari Ibu Nurmaida yang mengatakan, wahai perempuan di luar sana, jangan hanya menangis, ayo datang, ayo perjuangkan hak-hak Anda kalau memang saya ingat dengan penggalan kalimat dari Clinton mengatakan begini, wahai perempuan di luar sana, Anda tidak perlu takut, Anda jangan diam, Anda cukup berharga dan cukup kuat dan dilindungi. Iya. Saya kira di situ mungkin yang perlu Iya. dikuatkan kepada perempuan di luar sana. Iya betul. Silakan Ibu Pipit. Saya banyak hal yang saya mau tanyakan, ini penasaran. Iya. Oke. Pasti semakin menarik sebenarnya ini. Iya. Bapak dulu mungkin Iya. ada yang Atau saya lanjutkan sampai poin keempat boleh ya? silakan. Iya. Lanjutkan dulu. Iya, jadi ya poin keempat apalagi biaya hadana. Biaya hadana ini apa sebenarnya? Biaya hadana ini ketika si anak masih di bawah umur dan anak ini berada di pemeliharaan perawatan si ibu, maka wajib si istri ini menuntut dan si suami ini wajib untuk memberikan atau menyerahkan biaya hadana yang seharusnya kepada si anak-anak ini yang belum dewasa atau belum cukup umur dalam hal ini 21 tahun atau belum menikah. Ini semua yang bisa dituntut. Masih ada lagi yang lain. Ketika seorang suami lalai dalam hal ini meninggalkan si istri, namun ternyata selama dalam masa meninggalkan itu sama sekali tidak memberi nafkah kepada istrinya dan juga anaknya, itu namanya ada nafkah lampu atau nafkah madya, itu nafkah terhutang. Suami wajib untuk membayar itu. Nah, jadi ini intinya adalah ketika seorang suami menunjukkan diri bahwa dia adalah imam dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, meskipun akan berpisah, meskipun akan menjatuhkan talak, tapi menunjukkan diri bahwa saya adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Iya, seperti itu. Berarti kalau seperti itu, di samping hukum melindungi perempuan, tapi sesungguhnya laki-laki juga ditantang oleh hukum bahwa tunjukkan tanggung jawab. Iya, gitu. iya harus menunjukkan tanggung jawab karena langsung disampaikan bahwa ketika si suami akan menjatuhkan talak harus menyelesaikan 4 hal ini. Biasanya sih kalau untuk mahar memang jarang karena biasanya namanya di awal janji ya pastinya ditunaikan, itu hal yang jarang. Akan tetapi yang paling ini termasuk diantaranya nafkah lampu ini yang banyak terjadi. Begitu juga bahkan biaya hadana yang adalah dari dagingnya sendiri tapi sulit sekali untuk memberikan. Kan memalukan ini kalau sudah seperti ini, kasihan perempuan ini yang seharusnya dilindungi, yang sudah diminta baik-baik oleh orang tuanya akan ditinggalkan begitu saja tapi tidak diberikan apa-apa. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ketika ada terjadi seperti ini ternyata si laki-laki tidak bertanggung jawab, maka dipertanyakan gentleman enggak orangnya ini seperti ini kan? Iya. Menarik. Mungkin ada lagi satu. Iya. Setelah perceraian atau mungkin pasca perceraian, ibu kan biasanya ada perempuan-perempuan di sana menanyakan, bagaimana dengan nafkah saya setelah ikrar talak diucapkan, Iya. kan nafkah anak, terus kebanyakan sih ibu nafkah anak ya bu, karena banyak laki-laki setelah bercerai lalai dalam tanggung jawab. Iya. Bagaimana menurut ibu hukum menjamin soal itu? Iya. Sebenarnya memang ini sangat luar biasa menarik kalau dalam hal kaitannya tadi mengenai mut'ah, nafkah idah, begitu juga kalau seandainya ada nafkah lampu ya itu bisa diserahkan setelah ikrar talak. Jadi sesaat setelah ikrar talak langsung diserahkan. Begitu juga dengan biaya hadana yang biasanya untuk selanjutnya terkadang memang itu sulit dan dieksekusi agak sulit. Akan tetapi kita memiliki jaminan cara dengan kata lain bahwa perlindungan terhadap perempuan ini dengan memberikan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka bahwa ketika si laki-laki lalai, silakan kalau dia seorang PNS, maka dia bisa menyampaikan salinan putusannya ke tempat di mana dia bekerja, dan itu alhamdulillah sudah banyak yang terjadi seperti itu. Tapi intinya begini,
sekali lagi tidak mengajarkan untuk datang kemari. Jaminlah rumah tangganya, upayakanlah untuk bisa langgeng, upayakanlah rumah tangga bisa sakinah mawaddah warahmah. Jangan berpikir untuk selalu mencari kekurangan pasangan. Jadi inti dari penyampaian ini ketika berbicara bahwa perempuan itu alhamdulillah sangat dilindungi, bahwa perempuan itu memiliki hak yang luar biasa, bukan dijadikan tameng lagi, dijadikan alasan pembenar untuk datang kemari, tapi untuk menyampaikan kepada perempuan-perempuan di sana bahwa apa yang kita dapatkan ini yang adalah hak-hak kita, bukan untuk disalahgunakan, tapi untuk digunakan dalam kebaikan, dengan kata lain untuk menunjukkan diri bahwa kita adalah perempuan yang bisa menjadi luar biasa ketika menghadapi masalah, tidak langsung datang ke pengadilan seperti itu. Artinya meskipun hukum melindungi, tapi diinginkan, maksudnya harapan dari ibu bahwa rumah tangga itu harus dijaga, dirawat, atau andai kalau retak ada hak-hak yang kemudian terabaikan, maka hukum memberikan Anda kekuatan untuk hak-hak itu. Intinya seperti itu, iya. Untuk lebih membesarkan hati, menguatkan batin bahwa ternyata kami perempuan ini yang selama ini dianggap lemah, dilindungi, dan ternyata bahwa selama ini kami memiliki hak yang sebenarnya harusnya ada, tapi kami karena tidak mengetahui tidak bisa menyampaikan. Karena itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan kepada ibu-ibu sekalian, tapi sekali lagi intinya mari berjuang bersama untuk mempertahankan rumah tangga. Ada pertanyaan berikutnya begini, sebagai seorang pimpinan di pengadilan, sekarang wakil ketua di pengadilan agama Kelasan, kira-kira ada tidak perencanaan untuk lebih memasifkan sosialisasi soal hak-hak perempuan ini atau akses hukum perempuan di khususnya terkait dengan kewenangan pengadilan agama? Iya, baik. Jadi alhamdulillah kita sudah ada koordinasi dengan Radio Suara Bahana, begitu juga dengan P3 dalam hal ini pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Alhamdulillah support mereka sangat luar biasa. Jadi nantinya insya Allah ini adalah bentuk kolaborasi dengan tujuan bahwa insya Allah apa yang menjadi hak-hak, apa yang menjadi keinginan kita bersama dalam hal ini untuk memberikan perlindungan perempuan, bahwa undang-undang baik aturan-aturan yang ada benar-benar melindungi perempuan. Kolaborasi ini maksudnya adalah untuk memberikan implementasi. Jadi ada sosialisasi, ada terjun langsung untuk menyampaikan bahwa kalian memiliki hak seperti ini. Tapi tentu saja di samping itu sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa kita harus fight, ya. Tidak harus menyerah begitu saja, datang langsung kepada saya ada hak ternyata seperti sudah, pokoknya saya mau datang ke pengadilan untuk bercerai. Karena itu hampir setiap tahapan persidangan di pengadilan itu selalu ada menasihatkan. Iya, ada upaya damai, iya, untuk mengingatkan, iya. Betapa berharganya sebuah rumah tangga. Iya, betul. Sangat berharga rumah tangga itu adalah sesuatu hal yang sulit. Kalau diistilahkan dalam agama itu musyawarah galidan atau ikatan yang sangat suci, yang sangat kuat, yang seharusnya tidak semudah itu. Tidak semudah itu datang hanya ingin berpisah dengan pasangan. Iya. Karena yang retakkan bukan hanya suami dan istri. Ada anak di sini, iya. Ada mertua di iya. sini, keluarga besar satu, kan? Iya. Yang Mbak Pipit itu ditahu, karena Mbak Pipit itu perawat keluarga besar. Iya, betul. Silakan Mbak Pipit. Satu lagi, gimana? Masih ada pertanyaan? Kalau itu ini, Bu, satu ya saya ingin penegasan. Bagaimana keyakinan Ibu sebagai seorang praktisi di dunia hukum? Keyakinan Ibu bahwa hari ini dan ke depannya perempuan itu akan menjadi perempuan yang kuat. Baik kuat dalam artian kuat untuk menanggulangi risiko-risiko di keluarganya dan kuat untuk memperjuangkan hak-hak hukumnya di pengadilan. Iya. Jadi alhamdulillah dengan acara ini kami berharap bahwa mari kita sama-sama melihat, sama-sama introspeksi diri. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan buat kalian di luar sana yang menangis, yang meratapi segala kesulitan yang ada, yang meratapi segala kondisi yang ada, bangun. Tunjukkan diri Anda sebagai seorang perempuan bahwa Anda adalah wanita tangguh, yang pantas untuk pasangan Anda, yang pantas untuk anak-anak Anda, yang pantas untuk keluarga Anda.
dan harus menunjukkan pula kepada yang lain bahwa Anda bukanlah seorang perempuan yang lemah yang hanya bisa memperlihatkan tangisan. Luar biasa Ibu Maida, kata-katanya menusuk. Kita banyak hal yang harus kita perbincangkan lagi soal perempuan Iya, ini. insya Allah. Mungkin jangan bosan-bosan akan hadir di sini dalam 1-2 episode mendatang masih seputaran ini. Kita lebih mendetail untuk Iya. bicara soal perempuan. Insya Allah. Masih banyak. Masih banyak hal iya. Mbak Pipit juga jangan bosan-bosan tetap menemani Ibu Maida dan bolehlah temani saya. Nanti insya Allah ketika kolaborasi ini terjadi akan sangat bagus ketika duduk bersama nantinya, jadi ada radio Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan mungkin ada lagi kolaborasi dari yang lain di mana untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa ada banyak orang di luar sana yang ingin berbuat untuk membangunkan orang-orang yang seolah-olah sudah menyerah dengan keadaan. Tapi saya selalu ingin mengingatkan kepada semuanya, mari bersyukur. Karena dengan bersyukur kita bisa bahagia, dan dengan bahagia kita bisa menikmati hidup. Dan terkadang hal kecil ini, kata kecil ini yang selalu terlupakan. Lupa untuk berbahagia, lupa untuk menikmati hidup. Karena tidak pernah bersyukur bahwa apa yang kita miliki adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang perlu kita syukuri. Itu yang selalu terlupakan, kecil. Kata-kata yang hanya simpel, tapi selalu terlupakan. Jadi untuk semuanya, jangan lupa bersyukur. Karena dengan bersyukur insya Allah kita bisa bahagia. Dan dengan bahagia insya Allah pasti kita akan menikmati hidup. Iya. Makasih banyak Ibu, Mbak Pipit, makasih banyak perbincangan singkat malam ini ya, episode kali ini cukup banyak hal yang masih tertinggal, dan teman-teman semua ada beberapa kata kunci bahwa yang pertama harus bersyukur. Terkait dengan syukur dan perempuan ini, saya ingin mengutip Helen Keller. Helen Keller itu mengatakan begini, bahwa perempuan hari ini sudah menyadari betul bahwa hak-haknya hak-hak akan keadilannya itu tidak bisa lagi dia harapkan datang dari laki-laki, melainkan dia harus berjuangkan sendiri. Jadi pesan itu saya kira seiring dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Maida, hentikan air matamu, ya, jangan lagi menangis, tatap masa depanmu, jadi perempuan yang kuat dan selalu bersyukur. Teman dan sahabat sekalian, kita akan jumpa di episode berikutnya dalam bahasan yang mungkin ya masih kita membahas tentang perempuan ini lebih jauh, atau nanti di episode yang lain lalu kemudian kita muncul kembali dengan tema perempuan. Demikian teman-teman sekalian, salam sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.